Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantaplah iman kita, mantaplah kasih kita, mantaplah pengharapan kita. Tentunya di dalam Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus bukan Tuhan, dan jangan katakan pula bahwa Yesus bukan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, dia adalah Juru Selamat. Bagi orang yang percaya, dia akan diselamatkan. Bagi orang yang tidak percaya, dia akan dihukum. Dan Yesus sudah berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada yang tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Puji nama Tuhan. Kiranya di hari Rabu ini, di pagi Rabu ini, saya mengucapkan selamat pagi, selamat kita beraktivitas. Sebelum kita beraktivitas, mari kita rilekskan hati kita untuk mendengarkan firman Allah. Dan sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, biarkan kami melakukan tugas kami sebagaimana yang Kau harapkan, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Saya akan membaca Amsal 13 ayat yang ke-17. Utusan orang fasik menjerumuskan orang ke dalam celaka, tapi duta yang setia mendatangkan kesembuhan. Haleluya. Sekali lagi, Amsal 13 ayat yang ke-17. Utusan orang fasik menjerumuskan orang ke dalam celaka, tetapi duta yang setia mendatangkan kesembuhan. Jadi dari sini kita bisa menarik dua jenis utusan. Yang pertama dikatakan utusan yang baik dan utusan yang jahat. Tapi sebelum kita sampai ke situ, tema kita adalah duta yang setia dan baik. Nah, sebelum kita masuk kepada duta yang setia dan baik atau duta yang jahat, mari kita melihat sejenak arti dari duta, ya. Seperti kalau duta itu duta Indonesia untuk Malaysia, maka dia mempunyai wewenang, otoritas untuk mengurusi rakyat yang ada di Malaysia sana, atau hal-hal yang mungkin masalah dan lain sebagainya. Duta Indonesia yang ada di Malaysia inilah yang akan menyelesaikan, menolong dan lain sebagainya. Jadi kalau mau saya katakan, yang pertama duta, ya, karena kita adalah duta-duta ilahi, seorang yang diutus, yang memiliki wewenang dan otoritas sebagai duta kerajaan Allah dan berhak bertindak dengan otoritas kerajaan Allah yang mengutusnya. Haleluya. Jadi betapa pentingnya Anda di dalam dunia ini, betapa berartinya kehidupan kita sebagai duta-duta ilahi di muka bumi ini. Sehingga kita bukanlah orang-orang serampangan, bukanlah, nanti sore akan saya bawa bagaimana syarat-syarat menjadi seorang duta-duta ilahi. Dan kita sebagai orang percaya, kita tentu akan tetap menghargai setiap negara, setiap apapun, kalau di dalam hubungan diplomatik antara negara satu dengan negara yang lain. Tetapi di dalam hubungan sebagai duta-duta ilahi, kita hanya berhubungan dengan kerajaan Allah dan kerajaan kegelapan atau kerajaan neraka. Dan itu penting kita ketahui. Karena apa? Karena sistem kerajaan Allah akan terus mau menawan, memenjarakan, membebaskan, ya, orang-orang yang dapat ditawannya. Dan itu sebabnya yang kedua, duta yang jahat mendatangkan celaka. Jadi ada yang berpura-pura jadi duta, tetapi yang dilakukan adalah hal-hal yang jahat, yang tidak memberikan manfaat kepada orang-orang yang diwakilinya. Dan itu tidak boleh terjadi di dalam sistem ketatanegaraan. Duta yang dikirim justru melakukan apa yang jahat, dan itu akan segera dipayat, ya. Nah, dalam kerajaan Allah, duta kerajaan Allah dikatakan dia bukanlah pelaku hal-hal yang jahat, tetapi dia adalah pelaku apa yang baik. Yang ketiga kata firman Allah, yang pertama tadi apa itu duta kita sudah tahu, dan yang kedua duta yang jahat mendatangkan celaka.
satu contoh kalau hubungan diplomatik ya, yang di mana kita mengirimkan duta kita, satu kata aja dalam negara, duta yang baik, yang jahat ini lalu melakukan hubungan diplomatik lalu mengkhianati negara, itu bisa chaos, bisa perang, bisa bloodshed, penumpahan darah bisa terjadi. Dan kalau dalam dunia rohani, maka kita akan bisa, orang-orang duta-duta yang jahat ini akan menyimpangkan orang-orang yang benar, mengajar orang-orang yang benar untuk hidup di dalam kuasa kegelapan, dalam kerajaan kegelapan, bukan dalam kerajaan terang. Nah, itu sebabnya pentingnya duta-duta yang setia dan baik. Yang ketiga adalah duta yang setia dan baik itu tentunya dia akan melakukan apa yang diharapkan oleh sang pengutus, yaitu Allah sendiri. Tentu dia ingin memegang otoritasnya, melakukan otoritasnya, melakukan wewenangnya sesuai dengan apa yang dilakukan oleh kerajaan-kerajaan di sekitarnya, atau kerajaan-kerajaan kegelapan yang mungkin menawan orang-orang dengan cara membuat dia jadi bandar narkoba, membuat dia menjadi pelacur, membuat dia terlibat dalam dunia mafia dan lain sebagainya, dan terlibat dalam hubungan kejahatan. Dan duta-duta yang setia itu akan datang dengan otoritas ilahi untuk membebaskan mereka, hingga mereka terbebas dari segala kerajaan kegelapan. Setan tidak berkuasa atas rakyat kerajaan kebenaran itu. Rakyat berhak menerima segala otoritas Allah, dan atau katakan, kalau boleh saya katakan, orang percaya itu punya hak untuk mengalami pembebasan dari Tuhan, pembebasan yang sepenuhnya karena otoritas yang diberikan kepada duta-dutanya. Itu sebabnya Tuhan katakan, usir setan-setan dalam namaku. Jangan dalam nama saya, nggak ada pengaruhnya, tapi dalam nama Yesus. Kalau kita mengusir setan-setan dalam nama Yesus, maka kita akan menerima karya Allah itu bekerja melalui dan dalam kehidupan kita, atau melenyapkan segala sakit penyakit. Kata firman Allah dalam Matius 10 ayat yang pertama itu. Dan juga kita lihat bagaimana Allah memberikan otoritas, wewenang bagi kita untuk kita melakukan sebagai utusan-utusan Allah yang memang sudah diperintahkan Allah untuk pergi untuk menjadi pembebas-pembebas. Itu sebabnya duta-duta yang baik, dia akan melakukan pekerjaan. Duta-duta yang setia dan baik, dia akan dengan setia melakukan apa yang diperintahkan Allah dengan cara-cara yang baik dan benar di hadapan Tuhan dan di hadapan sesamanya. Karena ada orang-orang yang tidak baik. Ada orang, firman Allah katakan begini, orang setia di manakah dia ditemukan? Saya punya teman dulu, dia sangat setia, tapi kemudian di pertengahan usia dia berubah. Allah ingin kita setia sampai mati. Di jemaat di Smyrna diminta untuk setia sampai mati. Sebagai utusan-utusan Allah di muka bumi ini, kita harus menunjukkan perbuatan-perbuatan baik yang dikehendaki oleh Tuhan. Supaya apa? Bapa dimuliakan, Bapa diagungkan, Bapa ditinggikan. Saya belum bercerita soal pembebasan dari penyakit, dari segala kelemahan, dari apapun. Karena ini akan beberapa 2 hari ini saya akan membawakan tentang utusan ini. Dan jadi saya berharap kita sebagai orang-orang percaya menyadari Tuhan memerlukan orang-orang yang betul-betul menjadi duta-duta yang setia dan baik dimanapun Tuhan tempatkan kita, di kota, di desa, di dusun, di mana saja Tuhan menempatkan kita. Jadilah kita menjadi duta-duta yang setia dan baik, yang siap melakukan pelayanan ini bagi hormat kemuliaan Tuhan, bagi kebesaran nama Tuhan. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa.
Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu sebagai duta-dutamu yang kau berikan otoritas lengkap dari kerajaan sorga untuk mengusir setan-setan, menghancurkan pekerjaan-pekerjaan si jahat dan membebaskan orang-orang tertawan oleh kuasa kegelapan. Kiranya Tuhan terus menolong kami, duta-dutamu di bumi ini. Terima kasih Bapa di surga, dan kami juga berdoa bagi mereka yang sakit. Kalau engkau yang sakit, saya mau berdoa bagi Anda. Dan percayalah, Tuhan tidak mengenal jarak, ruang maupun waktu. Ketika kita berdoa bersama-sama, Dia bisa hadir menjamah engkau dimanapun engkau sedang mempercayai Dia, yang sedang bersepakat bersama dengan saya berdoa. Dan Yesus sudah berkata, Yesus tidak pernah berubah dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Percayai dan yakini bahwa Dia mampu menolong engkau. Dan tidak peduli dalam keadaan engkau sakit parah atau ringan atau sedang, tetapi engkau sedang mengalami penderitaan. Mari, kalau engkau orangnya, mari angkat tanganmu dan satu di sebelah tangan, atau juga engkau menumpangkan tangan bagi orang yang sakit. Mungkin engkau sedang berjaga. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga. Mari engkau ulurkan tanganmu yang berlubang paku itu menjamah setiap mereka yang sakit dimanapun, baik di rumah sakit, di rumah-rumah, di kem-kem, dan di mana saja Bapa di surga. Di dalam nama Yesus aku memerintahkan segala sakit penyakit yang mereka derita. Engkau adalah tabib dan segala tabib, sembuhkan mereka, dan oleh bilur-bilur daripada Tuhan Yesus mereka sembuh, oleh kuasamu mereka sembuh, jamahanmu nyata dalam hidup mereka. Terjadilah mujizat dalam hidup mereka. Dimuliakanlah engkau Bapa oleh karena peristiwa-peristiwa besar yang mereka rasakan, oleh karena pertolongan Tuhan dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa di surga. Dan kalau engkau sedang mengalami masalah yang berat dalam hidupmu, percayalah bahwa Tuhan mampu menolong engkau, Tuhan mampu memberkati engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau engkau orangnya, mari angkat kedua belah tanganmu, serahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Mari kita berdoa. Lihat tangan-tangan yang diangkat kepadamu Tuhan. Engkau yang menopang mereka, engkau yang menolong mereka, engkau yang telah memberikan yang terbaik bagi mereka, apapun menjadi kebutuhan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, engkau berikan kepada mereka, engkau tolong mereka satu demi satu di dalam nama Yesus. Terima kasih buat pertolonganmu, terima kasih buat kebaikan bagi mereka. Dimuliakan engkau, ditinggikan engkau. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat kita beraktivitas tentunya bersama dengan Tuhan. Mantap, mantap, mantap.